Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah. Kalau dari kemarin-kemarin itu saya sudah banyak menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan seseorang ketika berangkat melakukan ibadah umroh atau ibadah haji kedua tanah suci Mekah Madinah ya. Mulai dari proses pelaksanaannya, kemudian tata caranya, bahkan sedikit banyak saya bahas mengenai hukum-hukumnya. Seperti itu. Nah, kali ini datang pertanyaan ini terkait dengan sejarah ya. Jadi terkait dengan sejarah, beliau nama akunnya Al-Haramain. Wah, ini hampir sama dengan Facebook saya ini ya. Di mana Al-Haramain ini mungkin alumni ya, para santri di sana atau gimana ini. Al-Haramain 7426 nama akunnya. Nah, bisa diperhatikan. Yang pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon diceritakan sejarah terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Karena pada saat saya umroh kurang begitu jelas guide tournya yang menerangkan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Berarti yang punya akun ini sudah pernah umroh ya mungkin. Tapi ini saya khawatir mungkin pada saat guide tournya, karena ada dua kemungkinan. Mungkin pada saat guide tournya menerangkan atau menjelaskan tempat-tempat sejarah, mungkin ini lagi tidur ya atau gimana. Baik Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pertanyaan sekaligus permintaan dari Al-Haramain 7426 ini, Bapak Ibu insya Allah saya akan sedikit menceritakan. Karena jujur Bapak Ibu, kalau untuk sejarah ya kan Mekah, Madinah, ini banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan. Salah satu diantaranya ada Sirah Nabawiyah, kemudian ada Rahiqul Mahtum, kalau di Mekah itu ada Akhbarul Mekah, dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang sudah barang tentu sumbernya itu bukan dari satu orang ya, bukan dari satu orang pengarang siapa seperti itu ya. Kan tetapi ini banyak nanti sejarah-sejarah yang menceritakan, di mana terkadang walaupun saya sudah cerita panjang lebar seperti itu ya, kadang nggak sesuai dengan apa yang diketahui oleh teman-teman seperti itu. Karena yang dibaca A dengan yang dibaca B itu Bapak Ibu sekalian kadang beda. Sumber sejarahnya itu dari mana gitu kan. Cuman pada intinya Bapak Ibu sekalian ini nggak jauh-jauh banget ya, nggak jauh-jauh beda banget antara sejarah yang satunya yang menjelaskan seperti ini imam siapa, kemudian imam siapa yang menjelaskan, itu nggak jauh beda. Cuman ada farq ya, ada sedikit perbedaan. Namun pada intinya kita tidak usah memperbesar perbedaan. Mari kita bersama-sama mencari titik persamaannya. Nah, lalu apa yang bisa kita ambil dan bisa kita petik hikmahnya dari sejarah ini? Nanti terus simak video ini Bapak Ibu supaya kita nanti ada pertama, ada bahan untuk menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, ketika kita melakukan ziarah, baik itu di Mekah, di Madinah, ataupun di Indonesia sekalipun, misalkan satu contoh kita berziarah kepada para wali Allah, wali songo, katakanlah seperti itu ya. Nah, kita itu sebetulnya untuk mengambil iktibar, mengambil contoh, suri tauladan yang baik. Seperti itu. Ini yang perlu saya bahas pertama Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat sejarah di Mekah, Madinah, ini bukan hanya kita melihat medannya di mana, lokasinya di mana, tapi kandungan maknanya itu loh Bapak Ibu. Kandungan ketika kita mendatangi Jabal Uhud, di mana di sana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersusah payah dengan para sahabatnya untuk memerangi orang kafir Quraisy, secara tidak langsung gitu loh Bapak Ibu, kita kan punya renungan, ya Allah, Rasulullah itu dulu berjuang mati-matian demi membela kita, membela umatnya, seperti itu. Sehingga apabila kita melakukan ziarah baik di dua tanah suci Mekah Madinah ataupun di Indonesia, kalau sekiranya menambah keimanan, keyakinan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya,
kepada para waliullah. Ini kan menjadi sesuatu yang sunnah. Saya rasa paham ya. Tapi kalau sekiranya kita berziarah ke tempat-tempat sejarah, kemudian menimbulkan kesyirikan, menyekutukan Allah, ini menjadi sesuatu yang haram. Satu contoh, misalkan kita ke Jabal Uhud ya, di Mekah misalkan. Kita berdoa, ngambil batunya, ngambil tanahnya, kemudian kita seakan-akan melakukan ritual yang tidak ada anjuran dari Rasul. Ini namanya syirik, menjadi sesuatu yang haram. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pertama-tama Bapak Ibu. Sekalipun di Indonesia seperti itu, kita berziarah kepada para waliullah, misalkan Wali Songo, kita menyembah-nyembah batu dan segala macam. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau kita hanya ziarah, kita tawassul, kita kirim Fatihah, membaca Al-Quran, ya tidak ada masalah Bapak Ibu. Kalau sekiranya kita menambah kedekatan kita, keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan yang paling utama Bapak Ibu. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terkait dengan sejarah daripada Khandaq ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa mengambil makna dari cerita singkat ini Bapak Ibu. Karena saya hanya beberapa bagian saja yang pernah saya kutip dari beberapa kitab, Rahikul Maktum dan lain sebagainya. Ya, jadi mohon betul-betul disimak Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perang Khandaq atau perang Ahzab ini Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, mungkin ada di antara teman-teman yang pernah membaca buku-buku sejarah atau kitab-kitab sejarah, ini sudah tahu persis bahwa terjadinya perang Badar. Saya akan bahas perang Badar dulu, itu pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada tanggal 17 di bulan Ramadan, ya, dimana pada saat itu antara orang kafir Quraisy Mekah dengan kaum Ansor, ya, dengan penduduk kota Madinah yang melakukan perang, yaitu di daerah atau tempat yang dikenal dengan Badar. Nah, disitulah Bapak Ibu yang kemudian para kaum muslimin itu unggul, ya, unggul daripada orang-orang kafir Quraisy Mekah Bapak Ibu. Nah, akhirnya apa? Ini saya potong ceritanya, yang kemudian orang-orang kafir Quraisy Mekah sebagian kembali ke kota Mekah. Dan pada tahun ketiga Hijriah, mereka ini Abu Sufyan, Abu Jahal dan lain sebagainya ini udah menyusun kembali strategi rencana untuk masuk ke kota Madinah pada tahun ketiga Hijriah. Tolong diingat, Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah, selang 1 tahun kemudian, pada saat itu orang-orang kafir Quraisy Mekah ini udah menyusun kekuatan, ya kan? Jadi sudah mengumpulkan kekuatan kurang lebih sebanyak 3.000 personel. Belum lagi 250 pasukan berkuda pada saat itu untuk menyerbu kota Madinah, persisnya di Jabal Uhud. Yang dimana pasukan orang-orang kafir Quraisy ini Bapak Ibu sekalian dipandu oleh Abu Sufyan, ya. Dipandu oleh Abu Sufyan, di mana pada saat itu Bapak Ibu sekalian segerombolan orang-orang kafir Quraisy Mekah sebanyak 3.000 personel, belum lagi ada 15 wanita termasuk Hindun binti Utsbah ini ikut andil menyerbu kota Madinah. Kenapa ikut andil 15 wanita itu Bapak Ibu? Karena ternyata ya keluarga Hindun binti Utsbah ini banyak dibunuh, ya kan? Dibunuh oleh Sayyidina Hamzah pada saat melakukan perang Badar, seperti itu. Jadi Hindun binti Utsbah ini punya dendam kusumat yang luar biasa kepada Sayyidina Hamzah. Sampai-sampai di perang Uhud ini Bapak Ibu sekalian, Hindun binti Utsbah ini mengupah salah seorang budak negro bernama Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud Bapak Ibu, di mana di situ diadakan sayembara dulu di Mekah sebelum berangkat ke kota Madinah. Siapa-siapa yang bisa membunuh Hamzah, ya kan? Siapa-siapapun yang bisa membunuh Hamzah, maka saya akan memberikan hadiah yang jumlahnya tidak terhitung, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada saat itu diadakan sayembara oleh Hindun binti Utsbah. Akhirnya ada salah satu budak negro yang bernama Wahsy ini Bapak Ibu. Akhirnya berangkatlah pada saat itu dari kota Mekah menuju kota Madinah, ya kan? Jadi dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, ketika terdengar kabar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada
segerombolan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah ingin menyerbu kota Madinah, pada saat itulah baginda Rasulullah bermusyawarah ya untuk mengambil pendapat dari beberapa sahabat yang kemudian musuh ini dihadapi di luar kota Madinah, persisnya di Jabal Uhud. Nah, tolong betul-betul diingat terjadinya perang Badar pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, ketika gagal di perang itu Bapak Ibu, ya kan, anggaplah gagal. Jadi mereka itu kembali lagi menyerbu kota Madinah pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 di bulan Syawal. Kalau kemarin di Badar tahun berapa? Tahun kedua Hijriah tanggal 17 di bulan Ramadan. Ini tanggal 17 di bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah Bapak Ibu. Yang kemudian ini mungkin sudah pernah saya ceritakan sejarahnya ya, bisa dicek di video saya ini, di channel saya itu ada sejarah dari Uhud, yang kemudian mereka berkecamuklah perang Uhud dengan siasat yang sangat cerdik, di mana pasukan pemanah terus-menerus melepaskan panahnya ke arah musuh, yang pada akhirnya Bapak Ibu pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian para sahabatnya ini bertahan sambil mundur. Katakanlah ibarat orang petinju ya, seperti itu, ini draw lah. Nah, jadi Rasulullah ini hanya mampu bertahan pada saat itu. Bayangkan kekuatan kaum kafir Quraisy itu sebanyak 3.000 personel. Belum lagi pasukan berkudanya 250 orang. Ada lagi 15 wanita Bapak Ibu. Sementara pasukan kaum muslimin pada saat itu yang sebelumnya 1.000 orang, ternyata 300 orang memundurkan diri. Hanya tinggal 700 pasukan. Namun alhamdulillah Bapak Ibu, walaupun tadinya anggaplah sudah diprediksi mengalami kekalahan yang sangat luar biasa, tapi paling tidak Rasulullah bisa mampu bertahan di kota Madinah. Akhirnya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy ini masih bertahan di kota Madinah. Bertahan di kota Madinah untuk mensiasati, untuk menyerbu lagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebagian para sahabatnya, seperti itu ya. Nah, yang pada akhirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang strategi Bapak Ibu sekalian yang sangat jitu, yaitu dengan menyuruh orang-orang sahabat-sahabatnya untuk menyalakan obor. Nah, api unggul seperti itu di beberapa sisi. Ini sudah direncanakan, dimusyawarahkan, sehingga orang-orang kafir Quraisy, ya kan, Abu Sufyan dan para pengikutnya ini merasa khawatir. Wah, ini kayaknya makin banyak ini gitu loh. Ini kayaknya makin banyak para pengikut Muhammad ini. Sebaiknya kita pulang aja ke kota Mekah, seperti itu, Bapak. Nah, ternyata tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Akhirnya apa? Abu Sufyan dan para pengikutnya ini sudah memasang strategi lagi untuk menyerbu kota Madinah. Tapi bukan pada tahun ke-3-4 Hijriah, akan tetapi disusun kemudian oleh Abu Sufyan dan para pengikutnya ini pada tahun ke-5 Hijriah. Nah, saya rasa jelas ya, Badar tahun kedua Hijriah, kemudian Uhud pada tahun ke-3 Hijriah, dan terjadinya perang Khandaq ini pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Abu Sufyan dan para rombongan ini sudah menyusun dan bisa mengumpulkan personil sebanyak 10.000 personil. Bayangkan 10.000 personil. Kalau di Uhud masih ingat kemarin berapa? Hanya 3.000 personil. Tapi yang ini Abu Sufyan itu sudah berhasil mengumpulkan personil sebanyak 10.000. Bayangkan. Sementara pada saat itu Bapak Ibu sekalian, kekuatan kaum muslimin di Madinah ini diperkirakan hanya 3.000. Jadi selisihnya berapa? 7.000. Nah, pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kabar bahwa akan ada segerombolan orang-orang kafir Quraisy Mekah sebanyak 10.000 akan menyerbu kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sebagian para sahabat di kota Madinah ya, untuk mendapatkan beberapa aneka ragam pendapat dari seorang sahabat yang membahas tentang strategi pertahanan untuk eksistensi kota Madinah pada saat itu Bapak Ibu. Akhirnya Rasulullah tertarik kepada usulan sahabat Salman Al-Farisi. Ya, kenapa dinamakan sahabat Salman Al-Farisi Bapak Ibu? Al-Farisi itu kan dari lagap daerah ya, dari lagap mentagahnya, yaitu dari salah satu Faris.
Kalau sekarang apa ya? Irak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau ini mengajukan usul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengadakan musyawarah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun itu mengajarkan kepada sebagian para sahabat untuk memutuskan satu masalah. Kata Rasulullah, kita biasakan bermusyawarah. Jangan mentang-mentang misalkan ya, jangan mentang-mentang kita sudah punya jabatan, punya kekuasaan, kita langsung nyelonong sendiri. Jangan seperti itu. Ini sudah mengandung pelajaran penting bahwa Rasulullah aja Bapak Ibu sekalian, seorang nabi, seorang yang maksum, sudah mendapat jaminan dari Allah keselamatan ibaratnya. Rasulullah aja masih mengajarkan musyawarah dengan sebagian para sahabatnya untuk mendapatkan solusi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya apa? Rasulullah tertarik kepada usulan sahabat Salman Al-Farisi. Nah, seandainya Rasulullah nggak pengen bermusyawarah juga bisa, ya. Tapi Rasulullah kan nggak mentang-mentang mengandalkan mukjizat. Artinya apa? Rasulullah itu kan seorang uswah, ya, kepada umatnya. Jadi mengajarkan sesuatu yang memang harus berusaha kita, nggak mengandalkan. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengandalkan mukjizat pada saat itu, setiap kali memohon kepada Allah, setiap kali berdoa kepada Allah, itu langsung diijabah oleh Allah. Tapi Rasulullah mengajarkannya nggak seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu keutamaan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikumpulkan sebagian sahabat minta pendapat seperti itu. Jadi pada saat itu Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendapat atau usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Di mana sahabat Salman Al-Farisi ini mengajukan usul seperti ini, ya Rasulullah, kalau boleh saya ngasih pendapat. Dulu saya ketika berada di negeri Persia, ketika saya dikepung musuh, ya kan, maka di luar benteng gitu kan, itu menggali parit yang lebar dan panjang ya Rasulullah. Yang tentu strategi ini belum dikenal oleh bangsa Arab. Bagaimana kalau kita menggali parit yang lebar ya Rasulullah? Supaya tujuannya nanti ketika musuh belum masuk ke perbatasan, ya belum masuk ke lokasi, ini di perbatasan sudah terjerumus. Ibaratnya seperti itu. Paham ya? Jadi sudah terjerumus. Jadi bagaimana kalau kita menggali parit? Jadi sekali lagi kalimat khandak ini Bapak Ibu maknanya parit. Parit itu artinya lubang yang sangat dalam dan panjang. Ya, karena ini salah satu strategi yang diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Jadi kalimat khandak itu adalah parit. Tapi dalam sejarah Islam Bapak Ibu, kalimat khandak ini merupakan salah satu peristiwa penggalian parit, ya kan, penggalian parit yang apa? Parit yang lebar dan panjang, maksudnya lubang seperti itu ya. Pasca pengepungan dari orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang kafir Quraisy Mekah dan para sekutunya. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu kerjasama seperti itu. Karena di situ ada Bapak Ibu sekalian beberapa kabilah, termasuk dari kabilah Yahudi Bani Qatfan, Bani Nadir, ini sudah bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah seperti itu untuk menghancurkan kota Madinah. Nah, alhasil Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ketika mereka sudah sepakat, ya kan, sebelum musuh ini udah masuk ke kota Madinah, mereka udah sepakat menggali parit yang lebar dan panjang itu, yang menurut catatan sejarah panjangnya itu sekitar 6 sampai 7 kilo, ya. Jadi lubang yang digali itu sekitar 6 sampai 7 kilo. Sementara luasnya, lebarnya itu sekitar 8 sampai 9 meter. Jadi sehebat apapun kuda itu kalau mau melompati lubang nggak bakalan bisa Bapak Ibu, dari saking, coba bayangkan 9 meter loh, 8 sampai 9 meter. Nah seperti itu. Jadi mereka gotong royong menggali parit yang lebar dan panjang. Di situ bukan hanya sahabat yang menggali, tapi Rasulullah juga ikut andil. Jadi menggali parit, sahabat Omar, sahabat Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain, sampai mereka itu berhasil gitu loh. Umat Islam itu berhasil menggali parit sekitar 6 sampai 7 kilo. Seperti itu, untuk sebagai benteng lah, supaya pada saat nanti musuh pengen masuk menyerbu kota Madinah terperosok di situ Bapak Ibu. Ya, ini sedikit sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada saat itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi salah satu komando, ya, menjadi salah satu komando daripada 3.000 personel itu, yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat musuh bagaikan air di lautan Bapak Ibu. Bayangkan 10.000 personel, ya,
yang kemudian pasukan kaum muslimin punya kekuatan sangat minim, 3.000 pasukan. Coba bayangkan selisihnya berapa? 7.000. Tapi pada saat itu Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada jalan lain kecuali meminta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemudian menurut catatan sejarah Rasulullah berdoa di salah satu bukit, ya Bukit Sila. Di situ Bapak Ibu yang sekarang didirikan Masjid Al-Fatah, ya di masjidnya didirikan Masjid Al-Fatah. Di situ Rasulullah berdoa selama 3 hari 3 malam. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, Tuhan yang menurunkan wahyu yang maha cepat, menuntut hari perhitungan, kalahkanlah pasukan Ahzab ya Allah, menangkanlah kami atas mereka. Ya, Ahzab. Jadi perang Khandaq itu Bapak Ibu pada saat seketika dinamakan perang Ahzab. Kenapa dinamakan Ahzab? Ahzab itu kan jamak dari Hizib ya. Artinya partai-partai yang sangat kuat, golongan-golongan, kemudian kelompok-kelompok yang sangat kuat. Makanya dinamakan perang Ahzab atau perang Khandaq. Khandaq itu parit, Ahzab itu partai yang sudah bersatu padu di situ Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada dari Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qatfan, dan masih banyak lagi pengikutnya Bapak Ibu. Makanya Rasulullah bingung pada saat menjadi komando di perang Khandaq ini Bapak Ibu. Namun yaitu tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tempat mengadu melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Nah di sini ini udah mengandung pelajaran penting, bahwa apapun keluhan kita hanya bisa minta satu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu Rasulullah berdoa selama 3 hari 3 malam, ya Allah, Tuhan yang menurunkan wahyu yang maha cepat, menuntut hari perhitungan, kalahkanlah ya Allah pasukan Ahzab, menangkanlah kami atas mereka. Yang kemudian menurut catatan sejarah yang sangat akurat, doa Rasulullah dikabulkan pada hari yang ketiga Bapak Ibu. Nah seperti itu. Jadi nanti seumpama Bapak Ibu, ini hanya sekedar saran dan masukan, kalau ada waktu-waktu longgar, ya kan, ada waktu-waktu longgar Bapak Ibu mungkin di luar program bisa sewa taksi, gitu kan, bisa sewa taksi atau mobil kecil, bisa mengunjungi tempat sejarah yang dinamakan Masjid Al-Fatah. Ini di daerah Masjid Nabawi juga nggak terlalu jauh Bapak Ibu. Dekat kok ya, paling mungkin 10 real lah. Jadi sempatkan sholat di sana, karena biasanya kalau kita ikut program BIS itu hanya lewat saja. Nah usahakan Bapak Ibu sholat di sana, tahiyat masjid ya, tahiyat al-masjid, karena ini juga dinamakan Masjid 7 di situ Bapak Ibu, walaupun sebetulnya ini bukan masjid tapi pos-pos pertempuran, pos-pos pertahanan maksud saya seperti itu. Jadi usahakan sholat sunnah tahiyat al-masjid 2 rakaat, bisa tambah sholat duha 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah. Siapa tahu doa-doa kita, hajat-hajat kita itu dikabulkan di situ. Seperti itu, karena Rasulullah pernah berdoa di situ, yaitu di Masjid Al-Fatah, di atas bukit. Ya, nah, seperti ini nih gambarnya, itu Masjid Al-Fatah. Jadi di situ sempatkan Bapak Ibu sholat sunnah tahiyat al-masjid dan sholat sunnah duha. Biasanya kalau ke sana kan paginya, enaknya seperti itu. Jadi disitulah Bapak Ibu baginda Rasulullah berdoa selama 3 hari 3 malam. Yang kemudian doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Bisa kita simak firman Allah dalam surat Al-Ahzab misalnya ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya pada saat itu Bapak Ibu sekalian, seandainya Rasulullah dari awal sudah minta bantuan kepada Allah, tinggal ngandelin mukjizat lah ibaratnya. Di situ udah istilahnya udah nggak pernah terjadi perang, ibaratnya seperti itu, nggak bakalan terjadi perang, karena sekali mereka merencanakan, Bapak Ibu merencanakan perang dari awal sudah kena mukjizat, ibaratnya seperti itu. Tapi enggak, di sini Rasulullah berjuang mati-matian demi tegaknya agama Islam. Seperti itu, mengajarkan sebagian sahabat untuk selalu senantiasa bermusyawarah ketika menghadapi masalah, seperti itu Bapak Ibu. Nah pada saat itulah Bapak Ibu, menurut catatan keterangan yang sangat akurat,
orang-orang kafir Quraisy, ya kan, orang-orang kafir Quraisy ini tidak mampu bertahan di kota Madinah. Jadi menurut riwayat hanya mampu bertahan di kota Madinah ini 24 hari. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin kencang dan tentara para malaikatnya ini yang meniupkan ibaratnya debu dan lain sebagainya, sehingga mereka nggak bertahan di kota Madinah, Bapak. Tapi pada saat itu ada salah seorang kafir Quraisy, jagoan juga, katakanlah jawara ya pada saat itu, yang bernama Amr bin Abi Huddin. Ya, beliau menurut catatan sejarah itu badannya tinggi besar, ya kan, kudanya yang Masya Allah kalau melompat itu bisa 8 sampai 9 meter. Menurut catatan sejarah pada saat itu, ini di kisah yang lain ya. Jadi Amr bin Abi Huddin ini, Bapak Ibu sekalian, kudanya bisa melompati parit, bisa melompati Khandaq itu tadi. Sampai-sampai yang bernama Amr bin Abi Huddin ini, Bapak Ibu sekalian, mengatakan, man yubarisni, ayo siapa yang berani duel, ibaratnya seperti itu ya. Jadi pada saat itu hanya Amr bin Abi Huddin ini yang bisa masuk ke situ. Ayo siapa yang berani duel, kata Amr bin Abi Huddin. Kemudian ada sahabat Ali bin Abi Thalib pada saat itu, karena orang-orang muslimin, ya kan, kaum muslimin di kota Madinah ini bukan seorang pengecut. Seandainya Amr bin Abi Huddin ini ketika masuk udah lolos melompati Khandaq, melompati parit, langsung diserang dengan panah, otomatis udah KO sebelum berperang, ibaratnya seperti itu. Tapi Rasulullah mengajarkan tidak seperti itu. Ya, kalau bahasa kita nggak main keroyokan lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Pada saat itu ada seorang sahabat Ali bin Abi Thalib yang usianya masih muda pada saat itu ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib ini melirik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan meminta isarah, meminta izin kepada Rasulullah. Hadapilah wahai Ali. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib ini, Bapak Ibu sekalian, yang menghadapi Amr bin Abi Huddin ini. Kemudian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipegang, dikasih pedang yang namanya Zulfikar. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pedang ini ya, yang sekarang ada di museum. Jadi pada saat itu Bapak Ibu sekalian dikasih pedang oleh baginda Rasulullah ke sahabat Ali bin Abi Thalib, hadapi wahai Ali. Amr bin Abi Huddin ini ketawa, Bapak Ibu. Bayangkan, bukan levelnya, ibaratnya seperti itu ya. Ini bukan level saya, ini masih muda, anak kecil, nggak ada. Mana ini jagoannya mana gitu loh. Karena Sayyidina Hamzah udah gugur di Jabal Uhud pada saat menghadapi orang-orang kafir Quraisy pada tahun ketiga Hijriah. Ini kan udah 5 ke Hijriah, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Amr bin Abi Huddin ini meremehkan sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Akhirnya ketika sahabat Ali bin Abi Thalib memegang pedang yang namanya Zulfikar ini, Bapak Ibu, kemudian sahabat Ali menjawab dengan pelan, analladzi samitni ummi Haidar. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, saya memang orangnya kecil, orangnya masih muda, tapi saya dijuluki oleh ibu saya Al-Haidarah, saya adalah anak singa. Itu kata sahabat Ali bin Abi Thalib. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, diceritakan di kitab itu, Bapak Ibu, sekali tebas dengan izin Allah langsung kena kepalanya, terbelah menjadi 2. Masya Allah, tabarakallah. Yang sekarang pedang ini, Bapak Ibu, masih diabadikan ya. Ada yang mengatakan ada di Istanbul sekarang pedang Zulfikar ini. Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan di Riyadh, seperti itu. Tapi pada intinya pedang yang digunakan menebas kepala dari Amr bin Abi Huddin ini adalah pedang yang namanya Zulfikar, yang digunakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, dari situ aja Bapak Ibu sekalian, ini sudah mengandung pelajaran penting. Ketika kita sudah minta bantuan kepada Allah, ketika kita sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin. Bayangkan Bapak Ibu, 10.000 personel. Bayangkan 10.000 personel, sementara kekuatan kaum muslimin hanya 3.000 personel. Yang tadinya sudah menurut prediksi gitu kan, sudah mengalami kekalahan yang sangat luar biasa, karena tujuan utamanya Abu Sufyan ingin menaklukkan kota Madinah, ingin membasmi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian para pengikutnya. Nah, ini tujuannya. Jadi tidak henti-hentinya untuk selalu menjajah seperti itu. Itu pada tahun ke-5 Hijriah. Seperti itu Bapak Ibu.
Jadi saya rasa jelas ya Bapak Ibu bahwa terjadinya perang Khandaq itu pada tahun ke-5 Hijriah. Tolong diingat, saya ulangi lagi, terjadinya perang Badar itu pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 bulan Ramadan. Sementara orang-orang kafir Quraisy Mekah menyerbu lagi kota Madinah pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya pada tanggal 17 di bulan Syawal. Nah, sementara gagal di situ Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya Abu Sufyan ingin menjajah lagi kota Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Makanya dikenal dengan perang Khandaq. Ya, perang Khandaq artinya perang parit. Seperti itu Bapak Ibu. Kalimat parit tadi sudah saya jelaskan ya, kalimat Khandaq bahwa galian. Ya, tapi Imam Ahmad dalam sanadnya, kemudian Imam Bukhari dalam sahihnya itu menjelaskan apa ya? Perang Khandaq itu juga dijuluki sebagai perang Ahzab. Ya, perang Ahzab yaitu perang segerombolan partai-partai yang sudah bersatu di situ untuk menaklukkan kota Madinah. Seperti itu Bapak. Nah, dari situlah Bapak Ibu untuk mengenang peristiwa bersejarah ini yang merupakan kemenangan besar, baik fisik maupun moral, maka pada saat itu didirikan 7 buah masjid kecil-kecil yang bernama Masjid Sab'ah. Masjid Sab'ah. Jadi sebetulnya itu bukan masjid Bapak Ibu, tapi pos-pos pertahanan, ya. Tapi sekarang orang lebih mengenalnya dengan Masjid 7. Yuk kita ziarah ke Masjid 7 gitu kan. Karena di sana itu kan ada Masjid Al-Fatah, ada Masjid Salman Al-Farisi, kemudian ada Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Umar, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Sa'ad, dan Masjid Fatimah. Sebetulnya itu bukan masjid tapi pos pertahanan seperti itu ya. Karena didirikan 7 menara intai yang fungsinya untuk menjaga gerakan kaum kafir Quraisy. Nah, dari situlah untuk mengenang peristiwa bersejarah ini Bapak Ibu sekalian, baik secara fisik ataupun moral, didirikanlah ya sampai sekarang itu didirikan 7 buah masjid kecil-kecil. Tapi sekarang sudah tinggal sebagian aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebagian besar ada mungkin 3 apa 4 ya, seperti itu udah digusur dan sudah dibangun oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dibangun masjid yang besar bernama Masjid Jami Al-Khandaq. Jadi tinggal beberapa masjid saja di situ. Tapi usahakan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat umrah atau berangkat haji, coba deh di luar program ya kan, karena biasanya kalau kita ikut program bis, ikut program travel, kita hanya lewat aja. Jadi sama guide tournya itu biasanya cuma dilewatkan aja, nggak ada yang apa istilahnya, nggak ada yang mampir di situ, karena mungkin kaitannya dengan waktu ya, waktu duhur kadang mendesak gitu, khawatir kalau mampir di situ nanti sholat duhurnya nggak kebagian di sholat Nabawi, di Masjid Nabawi seperti itu, akhirnya tergesa-gesa. Nah, solusi dari saya, masukan dari saya yang terbaik, misalkan Bapak Ibu masih ada jeda waktu, misalkan 1 hari belum pulang ke Mekah, gitu kan, itu usahakan sewa taksi dan usahakan sholat sunnah di Masjid Al-Fatah 2 rakaat, tahiyatul masjid, dan sholat sunnah duha bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dan 12 rakaat. Ya, karena disitulah baginda Rasulullah berdoa menurut sejarah kepada Allah itu selama 3 hari 3 malam, kemudian doa Rasulullah dikabulkan pada hari yang ketiga. Siapa tahu doa-doa kita diijabah, seperti itu kan. Ini saja mungkin Bapak Ibu sedikit uraian singkat dari saya, mudah-mudahan permintaan dari Al-Haramain ini ya, mudah-mudahan sedikit memuaskan, walaupun mungkin saya nggak bakalan cerita cerita semua, karena kalau diceritakan semua sejarahnya itu panjang sekali, durasinya bisa 1,5 jam ya. Ya, karena biasanya kalau di Mekah, di Madinah Bapak Ibu, saya kalau mendampingi jemaah haji itu kan sambil lalu baca kitab kemudian terjemahkan gitu, sehingga maksimal ibaratnya gitu banget gitu loh Bapak Ibu. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.